Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan sebuah drama anak yang berjudul Telaga Warna. Saya Enalvina Kristiani sebagai narator. Saya Fitria Septiana Asda sebagai Ratu Purbamana. Saya Sri Wahyuni sebagai Prabu Suwartalaya. Saya Putri Sakila Melia Anwar sebagai pendengar. Baik, Saya Riani sebagai rakyat satu. Ya, dan saya Nabila sebagai tukang rias dan rakyat 2. Terima kasih. Saya Anita Ferdianti sebagai Gilang Runi dan rakyat 3. Selamat menyaksikan. Dan Alkisah, pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatanggahan. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, yaitu Prabu Sutawarlaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Sutawarlaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Sutawarlaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih, Dinda. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana jika Baginda mengangkat anak saja? Barangkali bisa membuat Ratu tidak sedih lagi. Tidak, aku tidak mau mempunyai seorang anak angkat. Iya, penasehat. Aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kamu, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah, jika begitu. Jika Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa. Baiklah, Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati, Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya, Kanda. Kita harus bersyukur. Akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita juga manis dan sangat menggemaskan. Bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Gimana, Dinda setuju tidak? Dinda setuju-setuju saja, Kanda.
Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini hadiah dari rakyat, beraneka ragam hadiah untuk sang putri. Mereka turut bersukacita atas kehadirannya sang putri. Nah, Terima kasih, Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Sutawarlaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Sutawarlaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah yang banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan perhiasan. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati, Yang Mulia. Ahli perhiasan itu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Suwartalaya. Iya, benar. Aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang sangat indah sudah dipegangnya. Putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan kalung ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Ah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tidak ingin memakainya. Hah? Kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh sang putri? Wah, tidak kusangka Putri Baginda berbuat seperti itu. Kalung yang sangat indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba, Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras dan makin lama makin banyak. Hah? Ada air! Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba
Istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang-orang mengatakan bahwa warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.